لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sebagai orang Islam tentu sangat ingin untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji. Namun karena persyaratan pergi haji adalah jika mampu, banyak dari kita umat Islam yang belum punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Mungkin karena tidak punya biaya, atau bahkan masih belum dapat kuota haji, atau sudah daftar haji tapi hajinya masih lama, sebelum haji sudah, mohon maaf, wafat terlebih dahulu. Inilah yang tidak bisa membuat kita melaksanakan rukun Islam yang kelima itu, yaitu pergi haji. Tapi sahabat yang dimuliakan Allah, jangan kecewa, jangan sedih hati, karena masih ada amalan-amalan yang dapat membuat kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji. Kita sekalipun tidak pergi haji ke Mekah, tidak pergi haji ke tanah suci haram, kita tetap bisa mendapatkan pahala-pahala yang besaran pahalanya, kualitas pahalanya sama seperti pergi haji dan umrah. Yang pertama, berwudu di rumah, pergi ke masjid, sholat fardu berjamaah. Rasulullah SAW berfirman, "Man kharaja min baitihi mutadhahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajj al-muhrimi. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamiri." Seseorang yang keluar rumah dalam keadaan bersuci, berarti sudah wudu dari rumah, untuk sholat fardu berjamaah di masjid, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Dan barang siapa yang keluar rumah untuk melaksanakan sholat duha di masjid dan tidak melaksanakannya kecuali hanya untuk sholat duha tersebut, maka pahalanya seperti pahala orang yang umroh. Yang kedua, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk zikir sampai waktu syuruk atau waktu terbit matahari. Kemudian ia sholat syuruk, sholat sunnah syuruk, sholat sunnah isyraq. Rasulullah berfirman, "Man shalal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shala rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tamatin, tamatin, tamatin." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai terbit matahari, kemudian ia sholat 2 rakaat, adalah baginya itu seperti pahala orang yang haji dan umroh. Rasulullah bersabda, sempurna, sempurna, sempurna. Apa maksudnya? Pahalanya sempurna seperti orang yang berhaji dan umrah. 2. Yang ketiga, yaitu menghadiri majelis ilmu di masjid. Rasulullah berfirman, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan wa yu'allimuhu kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu." Barang siapa yang pergi ke masjid
tidak mengharapkan sesuatu, tidak menghendaki sesuatu, kecuali ia ingin belajar tentang kebaikan, maksudnya tentang agama Islam, tentang ilmu-ilmu syariat dan sebagainya, atau mengajarkan ilmu agama Islam dan sebagainya, ka'annallahu ka'ajri hajin, adalah baginya itu seperti pahala orang yang berhaji. Taman hajjatuhu, sempurna hajinya. 3. Berangkat ke masjid untuk belajar ilmu agama. Yang keempat adalah berbakti kepada orang tua. Pernah dikisahkan ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Ya Rasulullah, sebenarnya ingin aku pergi berjihad, tapi aku tidak mampu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah engkau masih punya ibu?" "Ya Rasulullah, saya masih punya ibu." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada ibumu. Fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun wa mu'tamirun." Apabila engkau melakukan itu, maka engkau seperti orang yang haji dan umrah. Yang keempat, berbakti kepada orang tua. Yang kelima, umroh di bulan Ramadan. Kita melaksanakan umroh di bulan Ramadan seperti pahala berhaji. Rasulullah bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan hajjatun." Maka sesungguhnya haji pada bulan Ramadan adalah haji. Maka sesungguhnya umroh pada bulan Ramadan adalah haji. Jadi kita melaksanakan umroh pada bulan Ramadan, kualitas pahalanya seperti pahala berhaji. 5. Umroh di bulan Ramadan. Tentu kita melaksanakan itu semua apabila kita tidak memiliki kemampuan untuk pergi haji dan umroh sebagaimana yang disyariatkan oleh agama Islam. Apabila mampu tapi ternyata diri kita belum mampu, kita laksanakanlah hal-hal yang bisa kita laksanakan apabila kita belum dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah haji, amalan-amalan ibadah yang bisa memberikan kualitas pahala yang sama dengan pahala haji. Yaitu yang pertama berwudu di rumah, pergi ke masjid, sholat fardu berjamaah. Yang kedua, sholat subuh berjamaah, duduk dan zikir sampai waktu terbit matahari, kemudian sholat sunnah isyraq. Yang ketiga, menghadiri majelis ilmu, baik belajar ataupun mengajar. Yang keempat, berbakti kepada orang tua. Yang kelima, umroh di bulan Ramadan. Tapi itu bukan berarti bahwa kewajiban hajinya jadi tidak ada. Kewajiban haji tetap wajib apabila nanti di suatu saat, di suatu waktu, di kemudian hari kita mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah, ke Al-Muharram, Makkatul Mukarramah, dan ke Madinatul Musyarrafah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah panggil kita untuk melaksanakan haji dan umrah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.